Antara proyek dan nyawa. Mari jujur, kalau harus memilih mana yang lebih penting, drainase proyek aspirasi atau pasien gagal ginjal. Pembangunan simbolik atau anak yatim yang butuh operasi. Karena bagi rakyat kecil, JKA bukan sekedar program. JKA adalah harapan hidup. Di Aceh, banyak yang keluarga yang hanya punya satu perlindungan, kartu sehat, bukan tabungan, bukan asuransi pribadi, bukan rumah mewah, hanya kartu berobat. Dan ketika kartu itu mulai kehilangan kekuatannya, yang runtuh bukan cuma sistem kesehatan, tetapi rasa percaya rakyat kepada pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kreatif, berjumpa lagi dengan saya, Dedi. Hari ini kita akan membahas, mungkin bukan membahas ya, ini sedikit wacana atau harapan yang memang perlu diutarakan oleh masyarakat ya, yang menikmati atau yang memang memerlukan atau juga memang hak dari masyarakat Aceh untuk memperoleh pembiayaan dari CKA, yaitu beranikah mengalihkan dana pokir atau pokok pikiran anggota DPRA ya untuk membiayai JKA. Jadi di sebuah rumah sakit di Aceh, seorang ibu duduk diam di lantai lorong rumah sakit, tangannya menggenggam map berisi kartu berobat. Matanya kosong, anaknya sedang sakit. Namun hari itu yang paling ia takutkan bukan penyakit, tetapi biaya. Karena isu tentang krisis pembiayaan kesehatan JKA mulai menghantui masyarakat Aceh. Dan di tengah ketakutan rakyat itu muncul suatu pertanyaan yang mulai dibicarakan di warung-warung kopi, di media sosial, bahkan di lorong-lorong rumah sakit. Kalau memang Aceh kekurangan dana untuk JKA, kenapa dana pocket DPRA tidak dialihkan dulu? Malam ini kita tidak sedang membahas politik belakang atau politik yang memang sangat kacau-kacaunya di Aceh. Kita sedang membahas tentang pilih antara proyek atau nyawa rakyat Aceh. JKA, kebanggaan yang mulai terancam. Aceh pernah sangat bangga dengan produk JKA-nya atau Jaminan Kesehatan Aceh. Sebuah program yang dulu dianggap revolusioner. Program yang membuat rakyat kecil bisa berobat tanpa takut menjual sawah, tanpa takut menggadaikan motor, tanpa takut pulang membawa jenazah karena tak mampu bayar rumah sakit. Jika operasi menjadi simbol keberanian pemerintah Aceh bahwa negara harus hadir untuk rakyat miskin. Program ini diperjuangkan dengan penuh keberanian politik. Tetapi hari ini situasi mulai berubah. Rumah sakit sudah mulai mengeluh, pembayaran tersendat, pelayanan mulai dibatasi. Masyarakat mulai bertanya, apakah JKA akan tetap bertahan? Dan ketika pemerintah berbicara soal keterbatasan anggaran, maka publik mulai melihat ke arah lain, ke arah gedung Dewan DPRA, ke arah anggaran yang selama ini jarang disentuh kritik secara serius, yaitu pokir, dana pokok pikiran, atau yang dikenal dengan nama pokir anggota dewan.
Apa itu pokir? Secara resmi, pokir adalah pokok pikiran anggota-anggota DPR Aceh. Isinya adalah usulan program dari anggota dewan. Bisa berupa jalan, drainase, atau bantuan-bantuan proyek pembangunan. Dan juga bantuan-bantuan sosial kepada daya pesantren, panti asuhan, dan juga ke lembaga-lembaga yayasan yang lain. Dan secara teori, pokok pikiran disebut sebagai aspirasi rakyat, tapi masalahnya selama bertahun-tahun, pokok pikiran dan pokir juga menjadi salah satu anggaran paling kontroversial karena nilainya sangat besar dan sering dipertanyakan transparansinya. Mari kita melihat angkanya dulu nih, ya, setiap tahun. Pokok pikiran DPR RA pada tahun 2021 mencapai sekitar 1,8 triliun. Bukan miliar, tapi triliunan. Menurut data yang menurut Mata Masyarakat Transparansi Anggaran tahun 2023, dana pokok pikiran DPRA kembali mencapai lebih dari 1,5 triliun. Dan itu belum termasuk berbagai program aspirasi lainnya. Sementara di waktu yang sama, Aceh berkali-kali mengeluh kekurangan anggaran kesehatan. Bukankah ini aneh? Aceh bilang kekurangan uang untuk rakyat sakit. Tetapi proyek-proyek pokir tetap berjalan. Dan sekarang rakyat mulai bertanya, kalau memang sedang darurat, kenapa pokir tidak dipotong dulu? Pertanyaan yang mulai menakutkan politikus. Ini pertanyaan yang mungkin tidak nyaman didengar, tetapi harus ditanyakan. Kalau benar-benar sedang kesulitan membiayai JKA, kalau rumah sakit mulai menjerit, kalau rakyat kecil mulai takut berobat, maka beranikah DPR Aceh mengurangi pokir mereka? Karena rakyat tahu 1,5 triliun bukan angka kecil. Dengan angka sebesar itu, berapa persen bisa diselamatkan? Berapa operasi bisa dibiayai? Berapa ambulan bisa disediakan? Berapa ibu hamil miskin bisa ditolong? Tetapi justru yang terjadi, rakyat diminta memahami kondisi keuangan daerah. Sementara elit politik tetap nyaman dengan anggaran aspirasinya. Dan ini yang membuat politik atau membuat publik marah. Karena di mata rakyat, krisis selalu dimulai dari bawah. Rakyat diminta mengerti, rakyat diminta bersabar. Tetapi pengorbanan elit hampir tak pernah terlihat. Antara proyek dan nyawa, mari jujur, kalau harus memilih mana yang lebih penting, drainase, proyek aspirasi, atau pasien gagal ginjal. Pembangunan simbolik atau anak yatim yang butuh operasi. Karena bagi rakyat kecil, JKA bukan sekedar program. JKA adalah harapan hidup. Di Aceh, banyak yang keluarga yang hanya punya satu perlindungan, kartu sehat, bukan tabungan, bukan asuransi pribadi, bukan rumah mewah, hanya kartu berobat. Dan ketika kartu itu mulai kehilangan kekuatannya, yang runtuh bukan cuma sistem kesehatan, tetapi rasa percaya rakyat kepada pemerintah. Dan yang paling menyakitkan, Aceh sebenarnya bukan tidak punya uang, tetapi pertanyaannya, uang itu diprioritaskan untuk siapa? Jika pokir dikurangi, apa yang terjadi? Bayangkan, kalau hanya sebagian pokir dialihkan, misalnya 20% saja, ratusan miliar rupiah bisa masuk untuk menyelamatkan JKA. Rumah sakit bisa lebih tenang, pelayanan bisa masih berjalan, rakyat miskin bisa tetap berobat. Tetapi tentu ini membutuhkan keberanian politik.
Karena ini bukan sekedar soal anggaran, ini soal kehilangan kenyamanan kekuasaan. Dan secara selalu mencatat siapa yang berani berkorban demi rakyat dan siapa yang berani berbicara atas nama rakyat. Aceh pernah dikenal sebagai daerah yang melindungi rakyat kecil lewat JKA, sebuah kebanggaan, sebuah warisan. Tetapi hari ini warisan itu sedang diuji. Dari rakyat yang menunggu, bukan pidato, bukan rapat panjang, bukan saling menyalahkan. Rakyat hanya ingin melihat satu hal, siapa yang sebenarnya mau menyelamatkan JKA. Karena jika dana pokir tidak bisa disentuh, sementara pelayanan kesehatan rakyat mulai runtuh, maka publik akan bertanya, sebenarnya siapa yang sedang diperjuangkan? Dan malam ini, pertanyaan itu kita tinggalkan untuk seluruh elit Aceh. Beranikah mengalihkan dana pokir DPRA demi menyelamatkan JKA? Saya akhiri untuk sesi malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.